Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah biologi umum, yaitu tentang metabolisme. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Putri Natalia, Nur Afani, Dortea Waichang, dan Desi Kurniawati. Baiklah, penyampaian materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Fitri Natalia. Kepada Fitri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Fitri Natalia. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama. Adapun materi yang akan kami bahas itu, yang pertama itu pengertian metabolisme. Yang kedua, peranan enzim dalam metabolisme. Yang ketiga, proses anabolisme. Dan yang keempat itu proses katabolisme. Adapun pengertian metabolisme. Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, istilah metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabole, yang artinya perubahan atau transformasi. Hal ini berkaitan dengan berbagai proses dalam tubuh yang mengubah makanan dan zat lain menjadi energi dan produk sampingan metabolik lain yang digunakan oleh tubuh. Perubahan dari suatu zat dengan sifat khusus menjadi zat lain yang mempunyai sifat baru yang disertai dengan pelepasan atau penyerapan energi. Metabolisme meliputi proses sintesis dan proses penguraian senyawa atau komponen dalam sel hidup. Peran enzim dalam metabolisme. Adapun peran enzim dalam metabolisme yaitu yang pertama, mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, proses metabolisme dengan melibatkan enzim akan mempercepat suatu reaksi kimia. Sedangkan proses metabolisme dengan tidak melibatkan enzim akan memperlambat suatu reaksi kimia. Enzim sendiri tidak ikut dalam reaksi. Pada saat metabolisme melibatkan enzim, substrat, akan berenzim. Yang kedua itu memperoleh suatu produk yang diinginkan. Meskipun enzim di dalam tubuh memiliki jumlah ribuan, tetapi banyak enzim yang tidak tertukar. Enzim juga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya, sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Misalnya dari proses pemecahan amilum dapat diperoleh produk glukosa. Nah, yang ketiga itu enzim hanya dapat mengikat substrat pada sisi aktifnya. Enzim di dalam tubuh dapat membedakan antara satu jenis enzim dengan jenis enzim lainnya, meskipun jumlah enzim di dalam tubuh ada ribuan. Nah, yang keempat itu bisa digunakan berkali-kali. Setelah terbentuk produk pada saat proses metabolisme, enzim akan melepaskan diri dan kembali ke bentuk semula. Kemudian enzim tersebut dapat melakukan proses kembali. Jadi enzim memiliki peranan yang lama di dalam tubuh. Nah, yang kelima, menurunkan energi dari aktivasi. Proses metabolisme yang sedang berlangsung akan mengurangi energi yang ada dalam tubuh. Enzim berperan penting dalam proses tersebut untuk menurunkan energi aktivasi. Metabolisme akan berjalan lebih baik dan lebih cepat saat energi turun. Nah, yang terakhir, yang keenam, menjaga kekebalan tubuh kita. Pada tubuh kita terdapat ribuan enzim yang bekerja untuk membantu proses kimiawi yang mampu membuat tubuh kita tetap bertahan. Selanjutnya itu ada proses anabolisme. Nah, anabolisme
yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar. Kemudian energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses ini, energi yang diperlukan tidak akan hilang, namun terletak pada senyawa. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang dari energi cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme dari energi kimia disebut dengan kemosintesis. Ada beberapa ciri-ciri dari reaksi anabolisme, diantaranya yaitu yang pertama, anabolisme merupakan reaksi penyusun. Kedua, anabolisme sangat membutuhkan energi. Ketiga, substrat berupa senyawa sederhana. Keempat, hasil reaksi berupa senyawa kompleks. Kelima, reaksi anabolisme bersifat endoder. Dan yang terakhir, keenam, contohnya seperti reaksi fotosintesis atau kemosintesis. Nah, sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Anabolisme ada beberapa tahapan atau peranan dasar. Di antaranya seperti di bawah ini. Pertama, produksi prekursor seperti asa amino, monosakarida, dan juga nukleotida. Yang kedua, aktivasi senyawa-senyawa itu lalu menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, penggabungan prekursor itu lalu akan menjadi molekul kompleks, seperti misalnya polisakarida, protein lemak, dan asam nukleat. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial atau diperlukan. Hasil-hasil tersebut misalnya glykogen dan protein sebagai bahan bakar dalam tubuh, asam nukleat untuk pengkopian informasi genetik. Protein, lipid, dan karbohidrat menyusun struktur tubuh makhluk hidup, baik intraseluler maupun ekstraseluler. Bila sintesis bahan-bahan ini lebih cepat dari perombakannya, maka organisme akan tumbuh. Tahapan anabolisme secara sederhana bisa dilihat pada skema di bawah ini. Berikutnya, materi proses katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah ATP, adenosin trifosfat. ATP merupakan gugus adenin yang berkaitan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel, yang digunakan untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Tahapan katabolisme yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat serta ATP tanpa memerlukan oksigen. Dengan kata lain, glikolisis merupakan suatu reaksi biokimia yang mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Dapat diartikan juga bahwa glikolisis merupakan suatu proses metabolisme yang terjadi dalam banyak jenis sel pada hampir semua makhluk hidup. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas
kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam proses glikolosis yang terjadi, energi yang dihasilkan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan proses oksidasi aerobik yang terjadi sempurna, di mana energi yang tersebut tersimpan dalam senyawa organik seperti adenosine trifosfat atau seringkali disebut dengan istilah NADH atau ATP. NADH dan ATP. 2. Siklus Krebs. Tahap kedua dari respirasi aerob yang mana merupakan bagian dari proses katabolisme adalah siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat. Pirufat meninggalkan sitoplasma masuk ke dalam mitokondria. Tahapan siklus Krebs yang diterbitkan dalam artikel berjudul Pengertian dan Tahapan Katabolisme, seperti pada gambar di bawah ini. 3. Transport elektron. Satu-satunya dari reaksi katabolisme yang menghasilkan karbon dioksida adalah transport elektron. Transport elektron tersebut terjadi pada membran mitokondria yang berakhir setelah elektron dan juga H+ bereaksi dengan oksigen yang memiliki fungsi untuk membentuk H2O. Konsep penting: 1 NADH sama dengan 3 ATP. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Note: tempat terjadinya transfer elektron yakni di kristal mitokondria. Jumlah total NADH dari reaksi pertama hingga ketiga adalah ada 10 buah, sedangkan FADH2 ada 2 buah. Hasil dari transfer elektron yakni 34 ATP dan 6 H2O. 4. Fosforilasi oksidatif. Suatu lintasan metabolisme yang memerlukan energi adalah fosforilasi oksidatif, yang mana energi tersebut akan dilepaskan oleh oksidasi nutrien yang menghasilkan ATP, serta selanjutnya akan mereduksi gas oksigen untuk diubah menjadi air. Yang kelima, dekarboksilasi oksidatif. Suatu proses perubahan pirufat menjadi asetil koenzim silasi oksidatif atau yang seringkali disingkat dengan DO, yang mana proses tersebut terjadi di luar membran mitokondria. Sebagai yang terjadi sebelum siklus Krebs, sehingga dekarbosilasi oksidatif seringkali dimasukkan dalam siklus Krebs. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Itu tadi penyampaian materi tentang metabolisme dari kelompok 3. Dan presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan atau penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.